Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Sehat selalu ya. Ibu guru absen Amin. Mas Syahriar ada? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah hadir semua. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita nyanyi dulu ya anak-anak. Mau nyanyi dulu? Mau. Kita nyanyi Garuda Pancasila. 2, 3, Garuda Pancasila ya. Untuk kita semua, kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Masih semangat? Semangat. Ada yang masih ingat pembelajaran sebelumnya kita membahas tentang apa, anak-anak? Ada yang masih ingat? Lupa, Bu. Tentang huruf Guru. huruf kapital, A besar, A kecil, B besar, dan B kecil. Masih ingat ya? Hari ini anak-anak kita akan belajar tema 8 tentang keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 4, menjaga keselamatan di perjalanan pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran hari ini, nah, setelah belajar nanti, Ibu Guru berharap anak-anak mampu menganalisis sikap individu yang ditunjukkan persatuan dalam keberagaman dengan tepat. Yang kedua, mampu menentukan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman dengan tepat. Yang ketiga, melalui teks bacaan berjudul Pemuda Bersuling Ajaib, anak-anak mampu menemukan kosakata yang berkaitan dengan penggunaan huruf kapital sesuai aturan pada teks bacaan dengan tepat. Yang keempat, anak-anak mampu merangkaikan kosakata yang belum sesuai aturan dengan penggunaan huruf kapital pada teks bacaan dengan tepat. Nah, ini gambar apa anak-anak? Ada yang tahu? Penyihir, Bu. Gambar anak. Ya, anak-anak sedang apa itu? Bermain. Menari. Ya, bermain. Joget. Seruling. Anak-anak sedang bermain seruling. Nah, Bu Guru punya bacaan. Siapa yang mau membaca? Saya, Bu. Coba Ibu Guru tunjuk aja, Mbak Liana, tolong dibacakan. Yang lain mendengarkan ya, menyimak. Pemuda Terima kasih Mbak Liana, cukup. Di kota yang terletak di kaki Bukit Malaga, itu ada kota bernama Kota Hamelin. Banyak penduduk yang tinggal di sana, hidupnya aman dan damai. Tetapi anak-anak di sana itu sangat memprihatinkan sekali. Kenapa? Karena mereka tidak suka menjaga kebersihan sehingga banyak tikus di sana. Saking banyaknya tikus, di jalan-jalan itu banyak sekali tikus yang berkeliaran menyebabkan kecelakaan dan akibatnya bisa meninggal dunia. Selanjutnya minta tolong Mas Syahriar dibacakan. Ya, Bu. Musibah yang menimpa kota Hamelin hipnotis. Para tikus mulai keluar dari persembunyiannya. Ya, terima kasih Mas Syahriar. Coba Mbak. Nah, ini tolong dibaca Mbak Iza. Mereka berkumpul di sekeliling. Ya, terima kasih. Nah, sekarang anak-anak, tadi kita sudah membaca teks tentang pemuda bersuling
Bersuling. bersuling, Sekarang kita setelah membaca teks tadi, kita belajar penggunaan huruf kapital. Masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan huruf kapital, anak-anak? Lupa. Ya, huruf kapital digunakan pada awal kata nama orang dan nama tempat. Jadi huruf kapital bisa digunakan nama orang dan nama tempat. Selain itu bisa juga digunakan pada awal kalimat. Ada yang bisa mencontohkan? Tadi di bacaan ada atau tidak? ada Bu. Nih, kalimat pertama, dahulu kala terdapat sebuah kota yang terletak di kaki Bukit Malaga. Huruf kapitalnya berada di mana, anak-anak? Dahulu. Ya, dahulu Paling kala depan. dan Bukit. di Bukit Malaga. Malaga. Kenapa kok dahulu kala itu hurufnya besar? Di awal kalimat Bu. Oh iya, pinter sekali Mbak Liana. Dahulu kala besar soalnya awal kalimat. Untuk Bukit Malaga terletak di akhir. Kenapa kok besar? Nama bukit Bu. Ya, nama bukit atau nama tempat. Penggunaan huruf kapital. Contohnya, para siswa mengikuti upacara bendera. Ini terletak di awal kalimat. Mbak Iza, yang menggunakan huruf kapital yang mana Mbak Iza? Huruf P Bu. Para siswa itu. Betul sekali, huruf P. Selain itu anak-anak, huruf kapital juga dipakai pada huruf pertama nama orang, serta penulisan dan kata ganti untuk Tuhan. Tuhan, Allah itu menggunakan huruf kapital. Contohnya seperti ini, Nina selalu berdoa kepada Tuhan. Nina, selain nama orang juga terletak pada apa, anak-anak? Awal kalimat. Pada awal kalimat. Tuhan. Nah, ini contohnya Tuhan. T-nya harus besar. Gede. Nah, selain digunakan pada nama orang, huruf kapital juga digunakan pada setiap awal kalimat dan nama tempat. Nah, perhatikan kalimat-kalimat berikut. Pasar itu ramai setiap pagi. Yang besar yang mana, anak-anak? Huruf? Pasar. Ya, huruf P. P, pasar. Terus selanjutnya, Lani. Ada toko bangunan. Lani sebagai awal kalimat dan nama orang. Sedangkan toko harapan sebagai nama tempat. Nah, perhatikan kembali cuplikan teks cerita berikut. Nah, siapa yang mau membaca? Mas Yahya Bu. Mas Yahya, silakan Mas Yahya. Iya, Bu. Yang dibaca yang mana ya, Bu? Yang hijau? Yang hijau. Yang ada kuning. di kotak. Kotak pink. Ya. Ya. Merah. Ayo mengamati. Lanjut. Apa tanggapanmu terhadap isi teks di atas? Apa ya, anak-anak? Kita tidak Mas boleh Yahya bisa membuang Bu. sampah sembarangan. Tidak boleh membuang sampah Apa yang sembarangan. harus kita lakukan agar lingkungan di sekitar kita tetap bersih? Ayo, apa? Membuang sampah pada tempatnya. Anak-anak, kemarin Bu Guru sudah membagi LKPD, sudah dilihat LKPD-nya? Sudah Bu. LKPD 1, merangkai kosakata dengan penggunaan huruf kapital yang sesuai pada teks bacaan. Tadi anak-anak sudah membaca teks, sudah apa belum? Sudah Bu. Sudah membaca. Berarti tahu ceritanya tentang apa? Hamlin. Ya, tapi di sini Bu Guru minta anak-anak menemukan 5 kalimat dalam cerita yang di dalamnya
memuat aturan penulisan huruf kapital. Nah, nanti isinya ditulis di titik-titik ini. Sudah dibagi Bu Guru kelompok apa belum ya kemarin? Belum. Bu Guru bagi dulu kelompok 1 ada Mbak Iza akan anak-anak secara berkelompok mengamati dan membaca teks kembali. Pemuda bersuling ajaib. Nah, nanti kalau sudah anak-anak temukan 5 kalimat dalam ceritanya sesuai aturan penulisan huruf kapital. Nah, ini apakah kamu pernah mendengar semboyan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh? Pernah? Pernah. Semboyan itu mengajarkan kita mengenai pentingnya persatuan. Kenapa kok anak-anak kita perlu bersatu? Supaya tidak bisa. Supaya ya, kita harus hidup rukun, bersatu, saling tolong menolong. Jika ada kan kita harus menjaga persatuan dimanapun kita berada. Nah, ini gambar apa anak-anak? Bu Guru punya gambar. Gambar apa itu? Orang nyemprot-nyemprot, Bu. Sambil ngeprom. Orang ngepel-ngepel, Bu. Iya, nyemprot apa Habis itu? kebanjiran kayaknya, Bu. Gimana? Habis kebanjiran itu, Bu. Habis kebanjiran. Mereka sedang ngapain itu? Mereka Gotong royong membersihkannya, Bu. royong saling membantu, tolong menolong. Pentingnya gotong royong itu apa, anak-anak? Menjaga persatuan dan kesatuan, Bu. Persatuan. Biar nggak ada tikus, Bu. Kerukunan juga. Ya, Pak Pekerjaan ringan, Bu. Kita harus saling membantu dan tolong menolong. Pentingnya gotong royong itu apa? Pekerjaan Menjadi ringan dan cepat selesai, Bu. cepat selesai. Pintar sekali. Selanjutnya, ternyata itu Udin dan teman-teman sedang bekerja bakti. Dilihat gambarnya, Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka juga berasal berbeda suku bangsa. Tidak hanya itu, jenis kelamin mereka pun berbeda. Walaupun berbeda, mereka hidup rukun dan akrab. Mereka menunjukkan sikap apa, anak-anak? Sikap rukun. Nolong. Sikap persatuan dan kesatuan, Bu. Ya, sikap persatuan dalam keberagaman. Meskipun Udin dan Lani berbeda jenis kelamin, mereka tetap Satu. rukun dan Rukun akrab, dan saling bersama. tolong menolong, saling membantu. Nah, ini contoh sikapnya, sikap untuk mewujudkan persatuan. Sikap yang dapat mewujudkan persatuan antara lain. Nah, setelah mengamati gambar tersebut, coba tuliskan sikap apa saja yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman. Ya, Bu. Nah, anak-anak agar lebih paham tentang materi yang sudah Ibu sampaikan, tadi kan sudah dibahas. Sekarang anak-anak kerjakan terlebih dahulu LKPD-nya sesuai dengan petunjuk. Nah, LKPD 1 sudah dikerjakan apa belum tadi? Sudah, Bu. Sudah. Kita bahas bersama-sama. Nah, Setelah istirahat, Bu. gimana Mbak Liana? Setelah istirahat. Iya, sebentar lagi selesai. Nah, Lapar ini tuh, yang lapar. pertama, dahulu kala terdapat sebuah kota yang terletak di kaki Bukit Malaga. Betul anak-anak jawabannya? Benar, Betul, Bu. Ya, yang kedua, kota itu bernama Kota Hamelin. Nah, ada awal dan nama kota yang besar, ada huruf kapitalnya.
Yang ketiga, dari salah satu kota tersebut ada seorang pemuda yang datang ke kota Hamelin. Nah, pasti anak-anak sudah bisa semua ya. Tadi sudah dibahas. Nah, LKPD 2 ini yang dicentang. Mas Syahriar tidak mau membantu Mas Yahya yang jatuh. Nah, ini tadi sikap yang mewujudkan persatuan. Anak-anak, tadi hari ini kita itu belajar apa aja? Ada yang tahu belajar apa aja? Kapital. Menulis kalimat dengan menggunakan huruf kapital, Bu. Iya, menulis kalimat dengan menggunakan huruf kapital. Jadi, anak-anak, setelah kita belajar, anak-anak ada yang kurang paham atau kurang mengerti? Sudah, Bu. Ada Sudah yang paham, Bu. Lanjut, Bu. lanjut ya, sudah lapar mau istirahat. Nah, Kesimpulan hari ini yaitu huruf kapital digunakan pada nama orang dan nama tempat. Selain itu, penggunaan huruf kapital juga ditulis pada setiap awal kalimat. Sikap yang dapat mewujudkan persatuan antara lain menghargai teman, mau bekerja sama, saling tolong-menolong, dan sebagainya. Nah, terima kasih anak-anak. Bu Guru sebelum kita istirahat mau bertanya dulu. Senang tidak hari ini belajar sama Bu Guru? senang sekali. Senang, Bu Guru. Kita bisa belajar bersama-sama. Apakah Bu Guru mengajarnya terlalu cepat anak-anak? Tidak. Ya, terima kasih. Jika terlalu cepat, besok Bu Guru kalau mengajar agak dilambatkan. Suara Bu Guru terdengar jelas atau tidak? Terdengar jelas, Bu. Jelas sekali, Bu. Oh iya, Bu Guru lupa. Untuk evaluasinya sudah Bu Guru kirim ya di grup WA. Silakan anak-anak mengerjakan evaluasi. Nanti kalau yang nilainya kurang bisa mengerjakan remedi. Cukup sekian, terima kasih dari Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Dewi Ainun. Tepuk tangan untuk Mbak Dewi Ainun. Ya, untuk selanjutnya, monggo Bu Jessica dulu atau saya dulu Bu Jessica, monggo. Monggo Bu Is dulu, mboten napa-napa, Bu. Ya, ya, terima kasih Bu Jessica. Bu Dewi, Mbak Dewi, kalau menurut Mbak Dewi tadi yang sudah dilakukan ada kelemahannya di mana Mbak Dewi? Ada yang kurang, Bu, lupa berdoa. Iya, betul. Jadi ya, yang pertama itu jangan lupa berdoa baik di awal maupun di akhir. Tadi saya juga lupa untuk Mbak Liana di akhirnya juga tidak atau belum berdoa kelihatannya nggih. Sebetulnya di akhirnya ingat Bu, cuma kan di awal saya pembukaannya tidak berdoa, jadi ya di akhir juga Udah tidak apa-apa. Seingatnya di mana kan gitu, ada berdoanya pasti nggih. Oh, gitu harus. Apalagi Mbak Dewi kelihatannya tadi tidak dilihat muatan pelajarannya apa gitu nggih. Muatan pelajarannya kalau tidak salah kelihatannya tadi bahasa Indonesia sama PPKN. Ya. bahasa Indonesia dan PPKN. Kalau PPKN kemarin itu harus ada KI 1, KI 2 nggih. Iya. Ya. Tadi ada KI 1, KI 2-nya. Kemudian yang ingin saya tanyakan atau kalau saya lihat dari awal sampai akhir gitu, Mbak Dewi kan pakainya tanya jawab gitu, nggih. Yeah. Kalau boleh tahu tadi yang di RPP-nya itu yang direncanakan menggunakan model apa, Mbak Dewi? Modelnya PBL.
Iya. Kalau PBL ada enggak sintaknya di prosesnya Mbak Dewi tadi? Terlewat, Bu. Eh? Iya. Harusnya ada Harusnya tadi kan tanggapan dari terlihat ya. Iya. Tadi ada kalau Mbak Dewi tadi menggunakan teks itu ya, menggunakan teks itu kan anak-anak tadi yang lain ada yang membacakan, kemudian yang lain itu memperhatikan. Itu ya, yang lain perhatikan, kemudian nanti bisa dilihat atau anak-anak bisa melihat atau memahami dari teksnya itu, kemudian dia bisa menemukan apa yang ada, tidak dituntun untuk tanya jawab terus gitu nggih. Itu misalnya tadi ada kalau ada lingkungan tadi kan ada lingkungan yang kotor misalnya itu tadi. Ya. Kemudian yang untuk mengajarkan di misalnya tadi kan ada sampah misalnya gitu ya. Sekarang kan kita tidak hanya membuang sampah pada tempatnya, tetapi sekarang kita dituntut untuk atau lebih baik dalam membuang sampah itu dipilah-pilah, nggih, dipilah-pilah. Tidak hanya membuang sampah di tempat sampah, tetapi harus dipilah-pilah. Nah, itu kan juga ini. Kemudian kalau tadi saya lihat itu ke loncatan atau untuk ke materi berikutnya gitu atau muatan berikutnya itu terlihat. Jadi Mbak Ainun tadi huruf kapital, kemudian terus pentingnya menjaga persatuan. Nah, kalau Mbak menjaga persatuan, kalau Mbak Liana ingin ke sana itu kan bisa saja kalau tadi gambar-gambar yang ditayangkan misalnya ya tadi yang gambar yang ditayangkan ada yang satria, pemuda yang namanya satria tadi kan mengusir tadi kan diikuti oleh anak-anak atau oleh orang-orang banyak dan seterusnya. Berarti kan kita itu bekerja bersama-sama. Bisa juga nanti kalau kita itu memberikan proses pembelajaran persatuan gitu ya, menjaga persatuan itu kalau bisa kita umpamakan mengapa kita harus bersatu gitu. Misalnya Mbak Dewi bisa membuat atau menggunakan media lidi gitu ya. Lidi itu kalau satu gitu, kalau satu itu diputuskan itu mudah gitu ya. Mudah karena hanya satu helai atau satu apa namanya ya. Ya satu helai ya. Terus kemudian kalau banyak bagaimana? Lah ini yang nanti biar kita itu memberikan apa ya namanya ya? Perumpamaan gitu, perumpamaan. Ini kalau kita sendiri-sendiri akan terjadi ini, tapi kalau kita bersatu itu tidak mudah untuk dipatahkan atau tidak mudah untuk apa namanya? Diadu domba atau di apa ya namanya ya. Nanti biar kita bisa bersatu untuk menjaga dan seterusnya. Itu bisa seperti itu, Mbak Dewi. Kemudian tadi juga Mbak Dewi, ini kan banyak yang dituntun, gurunya menuntun terus sampai selesai gitu ya. Sampai selesai, ini gurunya menuntun. Kemudian kalau ada tadi dikerjakan gitu, contoh satu misalnya ya, contoh satu. Kemudian biar anak sendiri itu yang apa namanya mengerjakan. Nanti biar anak yang mengerjakan. Misalnya si A misalnya. Kalau yang ini bagaimana nanti tapi ini mengerjakannya itu tidak dituntun oleh gurunya, tetapi anak itu bisa memberikan apa namanya ya alasan
Kenapa anak-anak ini dicilang? Kenapa anak-anak ini dicentang? Nah, itu nanti biar anaknya sendiri yang memberikan argumen atau alasan untuk dia bisa memberikan alasan dari apa yang sudah dilihatnya. Misalnya itu tadi ada yang jatuh dibiarkan, ini masuk di perbuatan yang bagaimana atau sikap yang bagaimana dan seterusnya. Nah, nanti baru kalau bersama-sama yang akan jadi gitu. Pekerjaan jadi ringan, kemudian cepat selesai dan seterusnya. Itu nanti biar anak-anak tidak secara bersama-sama, tapi anak mengerjakan, kemudian anak bisa diberikan atau diberi tugasnya, kemudian anak presentasi, anak ini termasuk yang seperti ini karena apa? Anak punya argumennya sendiri gitu. Jadi nanti kalau salah atau kalau ini bisa dikoreksi bersama-sama. Jadi kan tidak cara bersama-sama seperti kita klasikal gitu ya, klasikal ini Mbak Dewi, nanti bisa seperti itu Mbak Dewi. Kemudian tadi mencontohkan kalau huruf kapital seperti ini, itu juga biar anak-anak yang bekerja, kemudian nanti coba anak-anak pekerjaannya Yahya bagaimana, coba Mas Yahya bagaimana. Nah, nanti biar ini kan, ya yang salah yang mana, misalnya itu dan seterusnya. Jadi biar anak itu aktif, jadi tidak secara klasikal atau bersama-sama, tetapi secara individu pun aktif, misalnya itu. Jadi nanti yang salah, kok salah apa, kenapa salah, dan seterusnya. Oke, Mbak Dewi, itu yang dari saya Mbak Dewi, nanti biar lengkapi oleh Bu Yesika. Monggo Bu Yesika. Bu, terima kasih waktu yang diberikan. Untuk Mbak Dewi, tadi mengajar, ini kelas berapa Mbak? 1 atau 2? Kelas 2. Oh, kelas 2 nih. Tadi muatannya bahasa Indonesia dan PPKN. Mbak, tadi saya melihat dari loncatan dari bahasa Indonesia ke PPKN-nya itu masih kurang blend, masih kurang ada jembatan keledainya. Jadi bisa kan misalkan tadi Mbak Dewi mengajarkan tentang huruf kapital. Bisa anak-anak nanti diberikan bacaan yang dijelaskan di situ. Bacaannya tadi nggak apa-apa Mbak, tapi untuk kebacaan tadi dijelaskan bahwa di bacaan ini perhatikan juga huruf kapitalnya, itu bisa di huruf-huruf kapital itu diberi garis bawah atau ditebalkan. Jadi anak-anak masih melihat huruf kapital di bacaan yang selanjutnya. Kemudian sudah bagus, sudah runtut juga. Tadi yang lupa doa nggih Mbak. Iya. Nggih. Kemudian untuk mengajar tadi Mbak Dewi saya lihat fokusnya Mbak Dewi matanya masih melihat kanan kiri, jadi belum fokus melihat ke anak-anak. Seperti Mbak Liana tadi kan sudah fokus melihat ke kamera, melihat ke anak-anak. Kalau anak kelas 1, kelas 2, anak-anak itu lebih suka diperhatikan seperti itu Mbak. Jadi fokuskan pandangan ke anak-anak, jangan melihat sekitar, misalkan melihat sekitar pun jangan terlalu sering. Jadi tetap fokuskan pandangan ke anak-anak. Dan ada tadi sering Mbak Dewi memenggal kata. Itu memenggal kata, itu pemenggalan kata misalkan sampah, kapital, petunjuk, itu kadang refleks ya Mbak. Tapi nanti dikurangi saja sedikit demi sedikit agar minim pemenggalan kata-kata seperti itu. Tadi di penguatan simpulan sudah ada. Ya itu tadi Mbak, kalau dalam pembelajaran tematik itu yang utama itu blendednya antara muatan pembelajaran yang 1 dengan yang 2 itu harus 4. Kalau tidak ada kaitan atau jembatan keledainya, nanti terkesannya kan masih mengajar muatan-muatan pembelajaran yang tidak tematik. Seperti itu, Bu Is, masukan dari saya.
untuk Mbak Dewi. Semoga nanti ke depan lebih baik lagi. Iya, terima kasih Bu Jessica. Monggo Mbak Dewi kalau memberikan tanggapan. Terima kasih Bu Is dan Bu Jessica masukannya. Tadi memang saya dari muatan Bahasa Indonesia ke PPKN memang tidak ada jembatan keledainya ya. Terus untuk kanan kiri tadi di sini anak-anak masih sekolah Bu, ramai sekali. Sebelumnya mohon maaf. Tadi sudah saya kondisikan di lain kelas, tapi anak-anak istirahat kembali ke kelasnya sendiri begitu. Oh nggih, Mbak Dewi. Misalkan nanti masih seperti itu bisa minta tolong sama teman, jadi biar Mbak Dewi bisa fokus untuk peer teaching. Seperti itu nggih Bu Is. Nggih, ya. Terima kasih Bu tadi dan Bu Jessica. Bu Dewi Mbak Dewi pas peer teaching-nya itu nggak terganggu oleh yang lain. Nanti juga gitu nggih. Untuk Mbak Yuliana kalau masih ada tugas untuk mengajar itu untuk jam-jam pas peer teaching-nya itu bisa dibantu oleh temannya biar Mbak Yuliana atau ya semuanya saja biar terfokus pada ini. Hanya berapa? 50 menit atau 60 menit, 1 jam itu gitu. Jadi minta tolong kepada temannya biar di handle dulu, kemudian biar tidak terganggu oleh ini. Sehingga Mbak Dewi tadi kan Bu Jessica bilang kalau Mbak Dewi agak ke mandang ke kanan ke kiri gitu nggih, karena ada siswa-siswanya yang seperti itu. Terus saya tadi juga lupa kalau tadi Mbak Dewi itu dalam memberikan memenggal kata itu ini harus dihindari. Kalau ini refleks coba sedikit demi sedikit dihindari, karena nanti kalau ada siswanya yang agak membuat guyonan gitu nggih, itu nanti dilencengkan, misalnya tidak bapak, tidak apa yang diinginkan oleh gurunya, tetapi bisa dengan kata yang lain gitu. Itu harus monggo nanti sedikit demi sedikit dihindari sehingga tidak akan terjadi pemenggalan kata-kata pada waktu proses pembelajaran. Gitu. Terima kasih Bu Jessica, Mbak Dewi, dan juga teman-teman semuanya. Menghargai teman itu yang bagaimana ya anak-anak ya? Coba Mbak Liana. Menghargai teman yang berbeda agama, Bu. Ya, ada teman yang berbeda agama. Kita harus menjauh apa tetap berteman? Berteman. Jika teman kita berbeda agama, ada yang Islam, ada yang Katolik. Nah, jika teman kita yang Islam sedang melaksanakan ibadah, kita sikapnya harus bagaimana? Menghargai, tidak boleh mengganggu. Ya, tidak boleh mengganggu. Boleh tidak jika teman kita sedang beribadah, kita malah asik teriak-teriak. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Itu namanya tidak menghargai teman. Yang B, mau bekerja sama dengan teman. Nah, ini tadi yang dicontohkan sama Mas Yahya, mengerjakan piket kelas bersama-sama. Mengerjakan PR bareng-bareng, Bu. Iya, bergotong royong membersihkan lingkungan, bekerja sama. Ada contoh yang lain, Mas Syahrian? Jangan ngantuk ya. Itu mengerjakan PR bareng-bareng, Bu, itu, Bu. Boleh anak-anak mengerjakan PR bersama-sama? Boleh kalau PR-nya boleh, Bu. Mengerjakan. Tapi kalau mengerjakan ulangan bersama-sama boleh apa tidak? Tidak, Bu. Boleh, Bu. Boleh. Siapa yang boleh, Mbak Dia? Kan menjaga persatuan, Bu. Iya, bersama-sama, Bu.
Tidak boleh ya, kalau ulangan itu tidak boleh dikerjakan bersama-sama. Kalau PR, pekerjaan rumah, boleh dikerjakan secara berkelompok, diskusi, belajar bersama. Yang ketiga, mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan sendiri. Itu contohnya gimana ya? Tidak tahu, Bu Guru. Ada yang bisa mencontohkan? Nggak tahu, Bu Guru. Tidak tahu, Bu Guru. Nah, Dalam Sukanya diskusi, bermain, Bu. Bu. gimana Mbak Liana? Dalam diskusi, Ya, dalam diskusi. kita harus menghormati keputusan bersama, Bu. Ya, pinter sekali. Dalam diskusi kita tidak boleh menang sendiri. Kita harus menghormati keputusan bersama. Yang D, rela berkorban untuk kepentingan bersama. Itu bagaimana rela berkorban untuk kepentingan bersama? Ada yang bisa? Nanti Bu Guru kasih nilai 100. Mbak Diah bisa, Bu. Mbak Dia, ayo Mbak Dia. Belum bisa, Bu. Apa itu rela berkorban, Bu? Ada yang bisa apa tidak rela berkorban? Mas Syahriar itu, Bu, pintar. Mas Syahriar, Kerja bakti mungkin, Bu. bekerja bakti? Betul Iya. anak-anak, rela berkorban bekerja bakti? Bener Nah, katanya, Bu. guru beri contoh, misalkan kita diajak orang tua kita pergi, mau berenang, tetapi tetangga kita ada yang sakit, harus dibawa ke rumah sakit. Nah, kita harus mendahulukan kepentingan yang mana? Berenang dulu apa membantu tetangga kita? Membantu, Bu. Membantu Membantu, tetangga Bu. kita. Kita harus merelakan tidak jadi Nah, berenang. Ya, selanjutnya ada LKPD yang kedua. Nah, sudah dilihat LKPD yang kedua? udah. Sudah, Bu. Menentukan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman. Nah, Bu Guru ada 4 gambar ini anak-anak. Coba amati gambar di bawah ini dengan teliti.